Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa, Pak. Jadi dia membuka tabir artinya menjadi pembuka titik terang. Jadi sumber titik terang ya dia tadi. Jadi karena dia adalah sumber titik terang, tapi kan tentu ada pihak-pihak yang memang berisiko kalau dia buka ini. Makanya dia berpotensi dikerjain sama pihak lain atau yang nggak suka, atau bisa berpotensi dia dihajar oleh pihak lain. Hajar ini bisa secara fisik, bisa secara hukum dihajar pihak lain. Nah, cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri ya dia harus minta perlindungan LPSK. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus terima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datangnya ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, cerita. Teteh, Pak, sebelum sebulan setengah viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy, kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy ke Instagram. Cuman dia dari respon, Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah, Pak. Jadi teman-teman tahu sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy. Dan Deddy membawa ke sini. Sejumlah advokat ternama Deo Lipa dan Otto menyoroti perkembangan kasus Vina saat ini. Ramainya PK Saka Tatal dan kesaksian mengejutkan Dede menjadi sorotan publik lagi. Dede secara sadar mengakui perbuatannya silam, yaitu kesaksian palsu atas desakan dan arahan Aep dan Rudiana. Dede mengaku tersiksa selama 8 tahun ini. Dede membongkar, selama ini dia dibayang-bayangi ketakutan terhadap sosok polisi yaitu Rudiana dan timnya pada waktu itu. Kejujuran Dede diapresiasi oleh Ketua Peradi Otto Hasibuan. Deo Lipa juga mengatakan, Dede harus segera dilindungi, karena pasti nanti akan mendapat tekanan dan ancaman fisik dari pihak yang membenci Dede. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aep orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain? Kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener, Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana ditelepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon, Pak. Saya ditelepon dengan Aep, Pak. Ditelepon oleh Aep.
kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak, saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak, cuma nggak nanya Pak. Oh, Saya diantar aja. Oh, Saya antar, kalau Pak. antar saya ke kantor Antar polisi saya, gitu. iya. Oke, setelah kantor polisi, Ya, apa itu, yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata ayah. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Baju preman sih Pak, baju biasa. polisi? Apa? Dikenalkan sama ayah siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Ayep. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama Ayep. ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya ayah. Diberitahu nggak dia polisi? diberitahu Pak, dia Oh, polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata ayah kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Ayep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu, sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu. Oh, tapi disitulah diberitahu, katakan begini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Ya, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu. Ya. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Iya. Rudiana dan Iya. lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak.